Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Yang kami hormati santri MAJT Basnas, jamaah sholat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah, serta pemirsa TVku, MAJT TV, Radio Dais, dan Radio Gaul dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Agung Jawa Tengah dalam mengikuti sebuah kajian tematik dengan tema Hijrah di dalam Al-Quran bersama Bapak Kiai Haji Saifuddin LCMA. Oleh karena itu, bila mana nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Dan bagi pendengar Radio Dais dan pendengar Radio Gaul, MAJT TV dan TVku, bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp di 0821 336 70.000. Saya ulangi lagi, 0821 336 70.000. Sebelum kajian dimulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Liridailah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita simak kajian tafsir tematik bersama Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dumateng panjenenganipun wedal saha panginan kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pemirsa Radio Dais, para pemirsa Radio Dais maupun para pemirsa MAJT TV yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita masih akan melanjutkan tema kita, yaitu tentang hijrah di dalam Al-Quran, atau tepatnya adalah penggunaan kata hijrah dan derivasinya di dalam Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa Al-Quran memberikan perhatian yang penuh, perhatian yang signifikan tentang hijrah. Dan sebagaimana kita ketahui, di dalam sejarah Islam ada peristiwa yang dijadikan sebagai momentum akbar, yaitu sebagai tahun baru Hijriah, yaitu dalam rangka memperingati hijrahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Tahun baru Hijriah dimulai yaitu pada tahun di mana Rasulullah dan para sahabatnya hijrah, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memberikan peringatan kepada generasi-generasi sesudahnya bahwa yang perlu diingat dari masa lampau itu adalah perjuangan dari nenek moyang kita, bukan kejayaan mereka, bukan kehebatan mereka,
Tapi bagaimana mereka bisa hebat dan bagaimana mereka bisa jaya. Orang yang melihat orang tuanya, melihat kakeknya, melihat nenek moyangnya, dari sisi kejayaan mereka, atau biasa disebut dengan glorifikasi, ya. Glorifikasi, atau kalau bahasa Arabnya adalah At-Tubawi, ya. At-Tubawi. Justru mereka itu akan terbelenggu, ya, terhipnotis dengan kejayaan-kejayaan sehingga mereka itu menjadi tidak bisa bersaing dengan sehat dengan orang lain. Karena apa? Karena yang dipamerkan, yang diandalkan itu adalah nenek moyangnya. Bahkan di dalam diri umat Islam itu banyak juga yang mengatakan Islam pernah berkuasa selama 7 abad ketika Barat masih hidup di dalam kegelapan misalnya. Ya pertanyaannya ya biyen gitu kan. Emang kalau Islam pernah berjaya 7 abad itu apa pengaruhnya dengan kamu sekarang kan gitu. Nah, Sayyidina Umar, para sahabat zaman dahulu tidak mau semacam itu. Kalau kita lihat ya, peristiwa Hajjatul Wada, bagaimana Rasulullah SAW itu bisa menaklukkan kota Mekah, menaklukkan orang-orang Mekah yang sedemikian benci sampai mengusir Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan pasukan ratusan ribu, Mekah bisa ditaklukkan, tapi dengan damai. Tapi bukan peristiwa Hajjatul Wada itu yang dijadikan sebagai momentum tahun baru Islam, tapi justru hijrahnya Nabi itu dijadikan sebagai momentum tahun baru Islam. Dan juga perlu kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi ketika hijrah yang dilakukan adalah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan Al-Ansar. Kemudian yang kedua, membuat komitmen bersama antara umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat-umat lain yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Dan termasuk hal yang menjadi perhatian Rasulullah di samping mendirikan masjid itu adalah mengelola pasar. Mengelola pasar. Karena apa? Ya karena pasar itu adalah sebagai pusat ekonomi. Berdirinya masjid tidak akan bisa kokoh kalau tidak ada pasar. Dan itu diwujudkan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah. Masjid didirikan, tapi pasar juga dikelola. Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Apa yang dituju setelah di Madinah? Yang dituju itu adalah pasar. Bagaimana dia bisa berdagang, dan terbukti beliau sangat sukses di dalam membangun ekonomi dan termasuk sahabat yang paling kaya raya. Nah, jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah. Untuk selanjutnya kita akan mengulik tentang penggunaan kata hijrah di dalam Al-Quran. Penggunaan kata hijrah di dalam Al-Quran itu ada yang menggunakan hajaro yahjuru,
ada yang menggunakan yaitu hajaro yuhajiru. Kalau penggunaan dengan kata hajaro yahjuru sebagaimana tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, yaitu maksudnya adalah pisah ranjang. Di sini ada kalimat yaitu wahjuruhunna. Wahjuruhunna ini kisah atau kejadian di dalam rumah tangga ketika perempuan atau seorang istri itu dalam tanda kutip balelo atau tidak taat dengan suami, maka hukuman atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami itu adalah pertama, memberi nasihat. Kalau diberi nasihat tidak bisa, maka disuruh pisah ranjang. Jadi sebelum ketok palu talak itu dijatuhkan, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh suami terhadap istri. Setelah nasihat yaitu mengadakan yaitu pisah ranjang. Kita perhatikan di sini digunakan kata hajaro yahjuru, wahjuruhunna, yang artinya adalah ia memang meninggalkan secara fisik. Jadi hajaro yahjuru, hajartu imra'atan atau hajaro fulanun almar'ata misalnya ya. Itu artinya adalah bahwa si suami itu meninggalkan. Meninggalkannya itu ya secara fisik. Secara fisik. Kemudian juga di dalam surah Maryam ayat 46 yaitu kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya, qala araghibun anta an ahilihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Dan ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Wahjurni maliya. Ini semakin memperkuat bahwa yang namanya hijrah atau penggunaan kata hijrah di dalam Al-Quran itu digunakan yaitu dalam konteks atau untuk makna seseorang meninggalkan orang lain dan sifatnya itu adalah secara fisik. Jadi orang yang misalnya ya masih berkumpul, masih satu rumah, ya, secara lahir masih bersama, hanya saja misalnya beda sikap, beda beda pandangan, yaitu tidak bisa dikatakan sebagai hijrah. Paling-paling itu namanya itu adalah mufarokoh. Mufarokoh. Misalnya kita tidak setuju dengan pemimpin karena kita mempunyai pendapat yang berbeda, itu tidak disebutkan hijrah, tapi mufarokoh. Mufarokoh. Sebagaimana seorang makmum yang karena satu dan lain hal dia tidak bisa mengikuti imamnya, maka dia bisa melakukan mufarokoh. Selanjutnya ada penggunaan di dalam Al-Quran yang mempunyai arti yaitu meninggalkan dalam bentuk sikap, perilaku, dan keyakinan.
Misalnya di dalam surah Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Meskipun di sini ya bisa kita katakan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan kaumnya. Tapi meninggalkan dalam arti sikap. Tapi kejadian persisnya itu adalah surat Al-Muzammil termasuk surat-surat yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya apa? Yang artinya adalah itu adalah masa-masa di mana Gusti Kanjeng Nabi itu sangat gencar di dalam berdakwah. Beliau sering mendatangi rumah ke rumah. Beliau sering naik ke bukit. Kemudian dengan suara lantang beliau berdakwah. Beliau mendatangi suatu kerumunan. Kemudian beliau menyampaikan ajaran Islam. Tetapi balasan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka justru mencaci, membuli, menghina, bahkan melempari batu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah? Nah, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan adalah bersabar. Bersabar kemudian meninggalkan. Nah, meninggalkan dengan cara yang baik itu maksudnya bagaimana? Meninggalkan mereka dengan cara yang baik itu ya maksudnya tidak kemudian bahwa beliau itu ikut-ikutan tradisi mereka, kemudian secara perlahan-lahan meninggalkan tradisi mereka, itu tidak. Tapi yang dimaksud dengan meninggalkan dengan cara yang baik, itu adalah ya, bahwa beliau dilarang atau tidak boleh kemudian putus asa, sehingga kapok tidak mau berdakwah lagi. Demikian juga beliau juga tidak diperintahkan untuk hanya berkutat kepada mereka. Masih ada lahan dakwah yang lain yang harus digarap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibahasakan dengan wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi tidak kemudian wis mbuh karepmu misalnya, wis mbuh karepmu ora peduli aku sudah berdakwah, aku tidak mau mengurusi kamu lagi, itu tidak boleh. Tapi juga Nabi juga tidak diperintahkan untuk memaksa diri supaya mereka itu sampai beriman. Kalau tidak beriman maka saya tidak akan pergi misalnya. Tidak. Ini adalah merupakan at-tasliyah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Gusti Kanjeng Nabi. Bahwa di dalam berdakwah, sijine dakwai wong ya, sijine dakwai wong. Iku nek pancene wonge iku pancene buandel dablek dan sebagainya. Ya jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena pada dasarnya orang tersebut itu memang belum paham. Sebagaimana doa Gusti Kanjeng Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka itu tidak tahu. Orang yang menentang karena ketidaktahuan, ya tidak semestinya kemudian ditinggalkan. Tapi di sisi lain, kita atau orang yang berdakwah itu juga tidak diperintahkan pokoknya harus berhasil, ya tidak. Pokoknya harus berhasil, ya tidak. Nah, dengan meninggalkan dengan cara yang baik, itu artinya apa? Pada akhirnya kita bisa melihat betapa kesuksesan dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, seumpama perlakuan Nabi Muhammad kepada kaumnya itu seperti nabi-nabi yang dahulu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap nabi itu mempunyai ajian pamungkas. Dan biasanya para nabi sebelum nabi, ya, biasanya para nabi itu menggunakan untuk menghabisi kaumnya. Saking bandel sampai nakal, ya, akhirnya dihancurkan, diluluh lantahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seperti Nabi Yunus, melihat kaumnya yang sedemikian kafir, sedemikian menentang, akhirnya beliau pergi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi meninggalkan secara frontal, sudah tidak mau tahu, sudah tidak urusan, kalau perlu umatnya meninggal, mati semuanya, itu tidak diperbolehkan atau tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain, Nabi Muhammad berkutat, berusaha seakan-akan tidak ada kerjaan lain bagaimana supaya Abu Jahal itu beriman, supaya Abu Lahab beriman misalnya, ya. Begitu memaksa diri, itu juga tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dibahasakan oleh Al-Quran, yaitu dengan wahjurhum hajran jamila. Wahjurhum hajran jamila. Nah, selanjutnya di dalam surah Al-Mudaththir. Nah, ini ayat 5. Warrujza fahjur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wahjur, tinggalkanlah. Arruj, ada yang mengatakan yaitu perbuatan yang keji, ada yang mengatakan itu artinya adalah berhala-berhala. Nah, ini menjadi problem. Kok ini perintah Nabi Muhammad diperintah untuk meninggalkan perbuatan yang keji? Apakah artinya bahwa beliau selama ini itu melakukan perbuatan keji, kemudian diperintahkan untuk meninggalkannya? Nah, tentu saja sama sekali beliau tidak pernah melakukan perbuatan keji. Tapi kenapa diperintahkan? Diperintahkan itu adalah, ini adalah khitabnya kepada Gusti Kanjeng Nabi, tapi yang dimaksud itu adalah kepada para umatnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ini adalah dalam rangka untuk meneguhkan tekad dan iman dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ini adalah untuk menambah nilai ibadah yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Kalau ada orang meninggalkan perbuatan maksiat,
Tapi atas dasar penalarannya sendiri, atas dasar inisiatifnya sendiri, itu pahalanya tidak seberapa. Pahalanya tidak seberapa. Tapi kalau orang meninggalkan perbuatan maksiat atas dasar yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan semakin besar. Nabi Muhammad secara tabi'an, secara tabiat, beliau itu memang diciptakan, disetting, diformula menjadi orang baik. Secara naluriah, secara fitri, beliau itu pasti berbuat baik, tidak mungkin berbuat tercela. Tapi ketika beliau melakukan perbuatan baik, itu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan semakin besar. Dan oleh karena itu, setiap kita melaksanakan ibadah, itu selalu dituntun, kita itu diajari ya. Nawaitu shauma lillahi ta'ala. Usolli lillahi ta'ala. Nawaitu an u'tiya az-zakah lillahi ta'ala. Kenapa kamu zakat? Ya ini sudah memang ya sudah memang kebiasaanku, memang aku suka. Kenapa kamu sholat? Ya aku merasa enak. Nah, ya udah. Hanya itu yang kamu dapatkan. Tapi kalau lillahi ta'ala, maka Allah yang akan membalasnya. Nah, yang menarik di sini, ini yang biasa kemudian dibelokkan ya, bahwa hijrah itu artinya adalah meninggalkan maksiat. Spirit hijrah itu adalah spirit meninggalkan maksiat. Kalau ayat ini yang dijadikan sebagai dasar, jadi mengambil inspirasi dari Rasulullah, maka itu adalah 100% salah. Karena apa? Yang pertama, Rasulullah tidak pernah dalam suatu saat di dalam usia beliau itu kemudian meninggalkan maksiat menuju taat, tidak pernah. Apalagi pas beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sama sekali tidak dalam rangka bahwa beliau meninggalkan maksiat menuju taat. Jadi meninggalkan maksiat menuju taat, itu kok mengambil inspirasi dari Rasulullah, itu sama sekali tidak tepat. Hijrah diartikan yaitu meninggalkan maksiat menuju taat, sembari mengambil inspirasi dari Rasulullah, itu tidak tepat. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Tabiat, karakter, budi pekerti beliau sudah digembleng, sudah dibentuk menjadi orang yang taat sejak beliau lahir. Yang kedua, ayat warrujza fahjur, yaitu Al-Muddatsir ayat 5. Itu adalah termasuk ayat yang awal-awal turun kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, baringun ada yang mengatakan nun wal qalami wa masturun. Ada yang mengatakan yaitu Al-Muddatsir. Paling tidak Al-Muddatsir itu adalah surat yang diturunkan pada urutan ketiga. Yang menunjukkan itu adalah awal-awal beliau mendapatkan wahyu. Kalau boleh itu dijadikan sebagai inspirasi. Ya tidak perlu menunggu
yaitu 12 tahun kemudian ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Carilah sejarah kapan beliau itu mendapatkan wahyu warujza wahyu. Kalau memang hijrah itu diartikan sebagai berpindah atau meninggalkan maksiat menuju taat. Baiklah para hadirin, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan atau kita akan ganti tema di Jumat mendatang. Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.